Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan teror. Kali ini pelaku membacok seorang tukang ojek di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah. Korupsi penjualan beras cadangan pemerintah, Kejaksaan Tinggi Papua geledah kantor Bulog Papua. Operasi Patuh 2025 selesai dilakukan selama 2 pekan. Polisi menemukan ratusan pengendara masih bandel. Tukang ojek kembali jadi korban penyerangan dari orang tak dikenal di Kabupaten Deiyai, Papua Tengah. Korban Aris Munandar pada hari Minggu sedang mengantar penumpang ke Pasar Wagete, Distrik Tigi. Tiba-tiba seseorang menyerangnya dengan membacok bagian punggungnya dengan senjata tajam. Kejadian tersebut menyebabkan korban luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Saat ini korban masih dalam perawatan medis. Menurut Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo, jumlah pelaku 3 orang dan diduga merupakan anggota KKB. Saat ini aparat tengah mengejar para pelaku. Telah terjadi aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam kepada seorang tukang ojek bernama Aris Munandar di kawasan Pasar Baru Wagete 2, Distrik Tigi, Deiyai. Korban mengalami luka parah akibat penganiayaan senjata tajam oleh 3 orang tak dikenal dan kini tengah mendapat perawatan intensif di RSUD Kabupaten Paniai. Satgas Operasi Damai Karten bersama TNI merespon kejadian tersebut dengan memonitoring medis dan melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Aparat menegaskan komitmennya dalam menindak pelaku kekerasan secara profesional dan terukur, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan kelompok kriminal bersenjata. Kami mengecam keras aksi terhadap warga tak berdosa dan menghimbau masyarakat untuk tetap waspada, tidak terprovokasi, serta aktif membantu aparat dalam mengungkap identitas pelaku. Aparat kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak terprovokasi dengan informasi yang mengadu domba masyarakat dan aparat. Igobat Memolin melaporkan dari Deiyai, Papua Tengah. Kejaksaan Tinggi Papua kembali mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan cadangan beras pemerintah yang merupakan beras bersubsidi untuk keperluan stabilitas harga pangan. Petugas menggeledah kantor Perum Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat serta rumah mantan Kepala Cabang Pembantu Bulog Wamena di Kota Jayapura pada hari Senin. Dalam penggeledahan ini, petugas menyita 2 box besar barang bukti terkait kasus tersebut, seperti dokumen, laptop, dan 2 buku tabungan. Selain itu, petugas juga menyita uang tunai senilai 527 juta rupiah dari salah satu saksi berinisial RM yang merupakan mantan Kepala Cabang Bulog Wamena tahun 2022. Uang tersebut merupakan selisih hasil penjualan dari gudang ke mitra Bulog Wamena. Pidana khusus setelah melakukan upaya atau tindakan hukum berupa penggeledahan di 2 tempat berbeda masing-masing di kantor wilayah Perum Bulog Papua dan kemudian yang berikutnya di rumah dinas yang ditempati oleh salah satu mantan pimpinan kantor cabang Bulog Wamena yang saat ini sudah pindah ke Jayapura. Di 2 tempat tersebut penyidik menyita beberapa dokumen termasuk dengan data atau transaksi keuangan berupa rekening dari saksi inisial D. Penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik merupakan langkah hukum guna mencari alat bukti dalam rangka melengkapi syarat formil dan syarat material. Untuk selanjutnya akan ditingkatkan ke tahap selanjutnya atau menentukan siapa pelaku dari pada perbuatan ini.
Dari hasil perhitungan sementara penyidik, kerugian negara dari kasus dugaan korupsi beras bersubsidi mencapai 80 miliar rupiah. Kejati Papua telah memeriksa 38 orang sebagai saksi, namun hingga kini Kejaksaan Tinggi Papua belum menetapkan tersangka. Modus pegawai Bulog Wamena yaitu menjual beras tidak sesuai harga eceran yang ditetapkan pemerintah. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Kejaksaan Tinggi Papua mengklaim berhasil menyelamatkan uang negara selama periode Januari hingga Juni 2025 sebesar 107 miliar rupiah. Uang tersebut berasal dari 2 kasus tindak pidana korupsi di Papua. Kedua kasus tersebut adalah kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional yang terjadi tahun 2024 hingga Juni 2025 dengan total kerugian mencapai 24 miliar rupiah dan kasus korupsi penyaluran kredit fiktif di Bank Papua Cabang Enarotali yang terjadi tahun 2017. Dalam kedua kasus tersebut, Kejaksaan juga menyita belasan kendaraan dan sebidang tanah yang akan dilelang dengan nilai sekitar 83 miliar rupiah. Upaya Kejaksaan Tinggi Papua menyelamatkan uang negara dalam 2 kasus tindak pidana korupsi terbilang besar dibanding tahun 2022. Saat itu, Kejati Papua berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 7,4 miliar rupiah dari 3 kasus tindak pidana korupsi. Berupaya memulihkan kerugian keuangan negara sebanyak-banyaknya. Makanya dalam proses-proses penyidikan ataupun setelah putusan pengadilan, kita lakukan penyitaan untuk kita lakukan pelelangan dan sehingga hasil lelangnya itu bisa kita setorkan ke kas negara. Sehingga penanganan perkara kita sekarang ini tidak hanya fokus pada pemindahan tapi juga pengembalian kerugian keuangan negara. Lebih kurang kalau uang 24 miliar, kemudian juga ada beberapa aset, ada 14 kendaraan, terus juga ada belasan bidang tanah. Kita sudah lakukan sita eksekusi dan kita sudah lakukan penilaian lebih kurang sekitar 83 miliar. Sekarang dalam proses pengajuan pelelangan. Uang hasil korupsi tersebut telah diserahkan ke kas negara dan Kejaksaan Tinggi Papua terus melanjutkan proses hukum terhadap pejabat atau mantan pejabat yang terlibat dalam kedua kasus tersebut. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Sepekan lagi, warga di Papua dan Kabupaten Bovendigul akan melaksanakan pemungutan suara ulang. Hingga saat ini, situasi di Papua dan Bovendigul masih aman. Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo memastikan situasi keamanan di wilayah Provinsi Papua dan Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan kondusif menjelang pemungutan suara ulang pada 6 Agustus 2025. Cahyo menghimbau seluruh pihak, khususnya para pendukung pasangan calon, untuk tidak terprovokasi isu maupun informasi menyesatkan yang berkembang di media sosial. Ia mengajak seluruh pihak bekerja sama dengan penyelenggara pemilu menjaga situasi tetap kondusif di wilayah Papua dan Bovendigul. Dapat saya sampaikan bahwa situasi Kamtibmas menjelang pelaksanaan PSU untuk wilayah Provinsi Papua maupun Kabupaten Bovendigul dapat kita sampaikan terkendali aman, dan berkaitan dengan pelaksanaan PSU, menjelang pelaksanaan PSU, saya selaku Kabid Humas Polda Papua atas nama pimpinan Polda menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya di Provinsi Papua dan Kabupaten Bovendigul untuk mari kita sama-sama menjaga situasi Kamtibmas sebelum, pada saat dan selesai pelaksanaan PSU. Mahkamah Konstitusi sebelumnya memutuskan menggelar pemungutan suara ulang di kedua wilayah tersebut. Ribuan anggota TNI Polri saat ini disiagakan untuk mengamankan seluruh proses, mulai dari pencoblosan hingga pasca pemilu. Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.